Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Yaya mau kasih tambahan video mengenai bioteknologi modern ya. Kita mau bahas ada tiga, insya Allah. Yang pertama adalah kultur jaringan, kemudian cloning hewan, dan yang terakhir adalah rekombinan DNA. Atau kita nanti mau bahas tentang pembuatan insulin. Oke, langsung saja kita yang pertama itu adalah kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu apa sih sebetulnya? Kultur jaringan itu kan kemarin salah satu jasa dari bioteknologi, yaitu adalah berfungsi untuk perbanyakan tanaman atau perbanyakan tanaman secara vegetatif berdasarkan totipotensi. Vegetatif tadi apa? Vegetatif itu tidak ada pembuahan ya. Ya, tidak ada pembuahan, artinya tidak bertemu dengan gamet-gametnya itu, tapi bisa menghasilkan perbanyakan tanaman berdasarkan sifat totipotensinya. Jadi kultur jaringan itu tadi, teorinya itu adalah berdasarkan adanya totipotensi. Teorinya, totipotensi itu apa? Totipotensi itu adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Apa yang disebut dengan sempurna? Sempurna itu adalah organ-organnya sudah berkembang dengan baik. Ada daun, ada batang, kemudian ada akarnya. Nah, itu sudah disebut dengan tanaman yang sempurna. Maksudnya itu sudah terbentuk jaringan-jaringan yang sempurna, organ-organ yang sempurna. Nah, tahapan-tahapan dari kultur jaringan ini, sebentar ya. Tahapan-tahapan dari kultur jaringan ini, itu yang pertama ada yang sterilisasi, kemudian persiapan media, kemudian yang ketiga adalah inisiasi, kemudian inokulasi, kemudian multiplikasi, dan yang terakhir adalah aklimatisasi. Sterilisasi ini diambil dari kata steril ya, yang artinya adalah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari mikroorganisme, mungkin jamur, mungkin bakteri yang ada di alatnya maupun ada di bahannya, itu dibersihin agar tidak mengganggu pertumbuhan si tanaman yang mau dikulturkan itu. Kemudian persiapan media ya medianya dipersiapkan, ada media agar, kemudian ada gulanya, kemudian ada senyawa-senyawa lain yang diperlukan dalam proses kultur jaringan. Nah, ini bisa dibalik enggak Bu? Boleh, ini boleh dibalik-balik. Karena sterilisasi itu kan juga butuh waktu ya. Ada apa namanya di dalam autoclave namanya adalah autoclave atau yang biasa di alat yang biasa digunakan untuk sterilisasi alat-alat kultur jaringan. Itu butuh waktu antara 30 menit sampai 1 jam tergantung ya. Nah, itu sorry kayak gini aja deh. 30 menit sampai 1 jam. Nah, kemudian yang kedua adalah persiapan media. Ini bisa bisa kata dia bisa dibalik-balik ya. Bisa kita sambil sterilisasi, kita persiapan media nggak apa-apa. Terus dibalik. Nah, yang ketiga ini adalah inisiasi. Ini kita langsung masuk ke bagian aja ya, langsung ke bagian sini karena langsung ada proses inisiasi di sini. Proses inisiasi itu sebenarnya apa sih? Proses inisiasi itu diambil dari kata inisial ya. Sebentar. Atau pengawalan harus diawali dulu. Diawali dulu dengan apa? Kita harus punya tanaman induk dulu. Kita harus persiapan tadi. Persiapan selain media, kita juga harus persiapan bahannya. Kita harus punya tanaman induk yang mau kita perbanyak. Tanaman induk bisa juga karena dia kualitinya super atau langka, semisal itu bisa kita kulturkan. Nah, tanaman induk ini kita ambil eksplannya. Kita mau ambil bagian apa? Biasanya itu kita ambil bagian tunasnya atau yang punya meristem yang paling apa namanya banyak. Dia punya jaringan meristem yang paling banyak. Dia biasanya jaringan meristem itu memiliki sifat totipotensi yang paling tinggi. Biasanya dipakainya yang itu. Tapi kalau umpamanya nggak pakai yang itu juga bisa karena setiap sel sekali lagi ya, setiap sel tumbuhan itu punya totipotensi tadi. Jadi ini Bu Yaya mau pakai yang batangnya. Tuk-tuk-tuk kita potong segini. Nah, persiapan eksplan ini disebut dengan inisiasi. Kita harus mengawalinya dengan pemotongannya. Di eksplan itu dipotong eksplannya. Yang mau kita kulturkan itu dipotong,
2 sampai 3 cm atau bisa biasanya punyanya kalau gelap itu lebih kecil lagi, lebih pendek lagi. Tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian Bu, di sini kok ada sterilisasi di sini? Sterilisasi ini maksudnya apa? Sterilisasi ini yang dimaksud adalah sterilisasi bahan ya, atau sterilisasi si eksplan tadi itu. Dengan cara apa? Dengan cara si eksplannya tadi itu dipot, maksud saya direndam di dalam alkohol 70% atau NaOCl 5%, direndam selama beberapa waktu. Nah, itu nanti akan mengurangi apa namanya mikroorganisme tadi pengganggu tadi seperti jamur ataupun seperti bakteri yang akan mengganggu, yang kemungkinan akan mengganggu karena si kultur jaringan ini sangat bergantung pada kebersihan dari media dan bahan yang akan digunakan, media, alat dan bahan yang digunakan ya. Kalau ada satu kontak itu biasanya langsung langsung apa ya, langsung gagal. Kemudian setelah itu ada tahap yang disebut dengan inokulasi atau disebut dengan pena maaf maaf. Jadi hilang. Disebut dengan penanaman. Nah, si eksplan-eksplan tadi itu yang potong kecil-kecil ini, mungkin 2 cm ini, itu nanti ditanam di dalam medianya ini, media agar ini. Nah, ditanam ini akan terjadi pertumbuhan ya, pertumbuhan si jaringan-jaringan itu. Selnya akan jadi banyak. Ada kemudian tumbuh menjadi yang disebut dengan kalus. Kalus itu masih dalam gruntel gitu ya. Ada kayak kumpulan sel gitu yang belum berdiferensiasi. Yang disebut dengan belum berdiferensiasi adalah belum belum genah itu mau jadi tunas atau mau jadi apa namanya akar atau mau jadi batang atau mau jadi daun itu kita belum tahu mau jadi apa. Jadi kayak suatu kumpulan sel yang warnanya putih gitu, dia tuh kayak bentuknya kayak jamur gitu, kayak nggak berbentuk gitu ya. Nah itu nanti akan tumbuh, setelahnya akan tumbuh menjadi apa namanya, mungkin udah berdiferensiasi atau udah bentuk jadi daun atau bentuk jadi batang ataupun akar, terserah dia. Nah, pada tahap ini itu selalu disubkulturkan. Nah, setelah diinokulasikan ini ya, itu biasanya akan terjadi pencoklatan. Pencoklatan itu bisa karena medianya kering, bisa karena memang medianya terkontaminasi, atau karena udah tumbuhnya terlalu besar, jadinya harus disubkultur. Atau ini itu ditanamkan atau diganti ke tabung atau botol yang baru. Nah, ini kan dua, bisa saja nanti saya potong lagi jadi 3. Nah, itu namanya subkultur. Terjadi multiplikasi di situ atau perbanyakan. Nah, kalus-kalusnya ini nanti itu nanti akan tumbuh jadi tunas, jadi apa namanya ini daun, kemudian jadi akar. Nah, itu mulai tumbuh atau selnya sudah mulai multiplikasi atau perbanyakan atau jadi banyak. Multi ya, banyak ya. Nah, kemudian tahapnya setelah induksi tunas, tunasnya udah mulai muncul-muncul gitu ya. Kemudian ada tahap elongasi tunas. Tunasnya nanti akan semakin panjang, ya kan? Terus kemudian muncul daun-daun baru. Nah, itu disebut dengan elongasi tunas. Kemudian ketika ketika setelah jadi tunas jadi apa namanya udah banyak, udah gede di dalam botol ini, udah punya daun, udah punya akar, kemudian udah punya daun-daun baru yang sebagainya, udah seperti tanaman asli gitu ya, tanaman apa namanya, yang udah dewasa gitu, tapi masih di dalam tabung atau dalam botol, itu disebut dengan plantlet. Artinya adalah plant itu apa tadi? Tanaman, ya kan? Let di sini maksudnya adalah kecil, mungil gitu ya. Jadi adalah tanaman mungil atau tanaman kecil yang masih ada di dalam botol. Nah, kemudian setelah tahapan itu, setelah dia jadi tanaman kecil ini udah berdiferensiasi sel-selnya, itu nanti akan dikeluarkan dari botol, kemudian ditanam di media yang asli. Media asli ya. Tapi karena di dalam botol dia udah manja banget ya, dia medianya aja dibuat yang sesuai sama dia, kemudian
apa namanya suhunya itu dijaga. BTW botol-botol ini tuh kayak dimasukin ke dalam rak-rak gitu. Rak-raknya itu harus ada di suhu yang baik buat pertumbuhan. Terus kemudian dia harus steril semuanya, harus nggak boleh kontak dengan bakteri ataupun jamur apapun yang nanti akan merusak apa namanya pertumbuhannya itu. Merusaknya itu gimana tuh? Merusaknya itu nanti dia ambil apa namanya nutrisi-nutrisi yang dari agar. Jadi kayak si tanaman yang mau tumbuh itu malah kalah gitu loh dari si jamur ataupun bakteri yang tumbuh. Nah, itu nanti akan dilakukan pembiasaan atau aklimatisasi atau adaptasi ya istilahnya Bu Yaya ya. Adaptasi atau pembiasaan. Karena tadi manja di dalam, itu harus dibiasakan di luar. Dibiasakan ketemu panas, dibiasakan ketemu dingin, dibiasakan ketemu spora-spora jamur, kayak gitu-gitu. Tapi enggak langsung dibuka biak gitu, enggak. Ini tuh ditutup dulu, biasanya pakai botol plastik atau apa yang dibolongin kayak gitu. Jadi dia punya waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Ya, aklimatisasi itu diambil dari kata climate ya. Climate atau iklim, jelek banget tulisannya, iklim, yang artinya iklim yang di dalam botol dengan iklim yang di luar itu kan berbeda. Jadi harus dilakukan adaptasi biar mirip gitu loh, biar dia udah terbiasa dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian setelah dia udah mulai terbiasa ya, kemudian dia akan jadi tanaman yang gede. Dia udah jadi tanaman yang sempurna, tanaman yang bisa wis apa namanya botolnya udah dicopot, dibuka biak, kemudian dia udah ketemu sama udara luar, kemudian udah ditanam dalam media asli, terus kemudian dia ditanam di dalam pot, kemudian biasanya dijual. Biasanya kan kalau tanaman kuljar itu memang untuk bisnis ya. Jadi tadi itu Bu Yaya kasih keyword atau kata kunci ya. Kata kunci dari kultur jaringan itu ada beberapa. Ada totipotensi. Totipotensi tadi apa? Totipotensi tadi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan untuk menjadi individu baru yang sempurna. Ya, tadi. Maksudnya itu ya kayak cuman secuil daun gitu bisa jadi tumbuhan asli lah kayak gitu namanya totipotensi. Itu ada di setiap sel tumbuhan ya. Kemudian yang kedua tadi explant. Explant tadi apa? Explant tadi adalah bagian tumbuhan yang mau dikuljarkan tadi yang mau dipotong tadi itu namanya explant. Oke. Kemudian tadi totopotensi sudah, explant udah. Kemudian kalus. Kalus tadi apa? Kalus tadi itu adalah sel-sel yang udah tumbuh tadi tapi belum berdiferensiasi atau belum jelas mau jadi apa tadi. Tapi dia udah apa namanya? Udah tumbuh si sel-selnya tadi disebut dengan kalus. Kemudian planlet. Planlet tadi apa? Planlet tadi adalah tanaman mungil yang ada di dalam botol yang udah udah siap untuk diaklimatisasi. Itu disebut dengan planlet. Oke. Itu adalah pendalaman kita mengenai kultur jaringan atau pembahasan ulang kita lah ya mengenai kultur jaringan, apa itu kultur jaringan dan tahapannya. Oke, di next part kita akan belajar mengenai cloning hewan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.